Juro. Iya Pak. Iya Pak. Amin. Skripsi nanti dikutip mahasiswa ya, terus bagaimana publikasi ilmiah. Jadi saya yakin ini akan seru ya, pertempuran ini akan seru. Dan baru saja dapat kabar Pak Jokowi lapor langsung ke Polda. Ini juga seru, Pak Jokowi lupa kalau dia lapor itu berarti besok dia juga akan ditanya oleh pengacara yang dilaporkan ya. Seru, saya luar biasa itu. Dan saya meyakini justru reformasi ini nanti akan terbuka ketika Pak Jokowi hadir dan diperiksa bukan hanya oleh hakim, jangan lupa, tapi juga oleh tim penasihat hukum dan juga terdakwa. Andai kata ada terdakwanya, andai kata Pak Jokowi perkaranya memenuhi syarat ya, nah, begitu. Pak Taufik, Dalam dengan proses-proses yang terjadi di yes. mediasi tadi, apa masih perlu proposal mediasi diajukan pihak penggugat? Nanti larinya sudah ke Kaukus. Kaukus itu mempertemukan kepentingan para pihak dari hati ke hati, latar belakangnya apa dan sebagainya. Ya. Nah, memang kalau dari resume kami, ya, kami kan juga banyak pertanyaan, termasuk dari Jakarta Post menanyakan jangan-jangan gugatan Pak Taufik itu main-main. Maka saya tegaskan di dalam resume saya, ya, saya mengatakan saya sungguh-sungguh mengajukan gugatan, ya. Saya tegas itu mengatakan bahwa saya tidak seperti di perkara-perkara yang lain. Dan sebagai bukti hari ini begitu, ya, yang tadinya suasananya teduh redup menjadi agak kencang, tetapi kami salut dan kami sangat bangga menunjuk Prof. Adi Sulistiono sebagai mediator karena selain sabar beliau menguasai masalah, nah, begitu ya. Makanya kami tanpa bukan menyepelekan, karena mediator yang bagus itu harus bisa mempertemukan kehendak pihak, bukan langsung mediator yang menulis deadlock. Ya. Dan kebanyakan kalau kami menunjuk mediator itu hakim karir, rata-rata deadlock. Ketika terjadi tegang seperti ini, dia akan menyampaikan udah deadlock aja. Mungkin tambahan ya. Ya, menambahi yang tadi Ini namanya Hamzah. Ya. Sebelumnya kan jelas Pak Jokowi menyatakan akan memperlihatkan, menunjukkan ijazahnya di pengadilan secara gamblang dan jelas sebelumnya itu kan seperti itu. Tapi kontradiktif dengan kuasa hukum yang saat ini dia tidak mau menunjukkan karena itu milik pribadi, sedangkan jelas kan beliau itu kan pejabat, sedangkan pejabat itu harusnya jujur. Nah, seperti halnya sebagai pemimpin itu harus jujur, maka baiknya ditunjukkan saja, tidak seperti ini. Kalau memang orang itu lulus dari mana, itu harus ditunjukkan. Oh, saya lulus di sini, oh ini nggak mau, harus ditunjukkan. Mau betul-betul kita bangga dari lulusan kita. Seperti halnya juga di pengadilan. Kalau kita mengajukan alat bukti pun akan ditanya sama hakim, mana aslinya, untuk mencocokkan apakah ini benar atau tidak. Maka baiknya ya sesuai lah apa yang disampaikan sebelumnya. Datanglah di pengadilan dan tunjukkan itu elegan dan berjiwa kesatria. Kami kuasa hukum dari Pak Taufik ini, apa yang langkahnya Pak Taufik sangat langkahnya elegan, mendidik masyarakat Indonesia untuk prosedur hukum, menjalankan prosedur hukum. Kalau kita memang ada hal-hal dari ijazah itu hal yang sekarang bahkan di internet sekarang kan banyak, sebagaimana juga ada dari dari partai itu juga menunjukkan di internet, sosmed. Maka baiknya datanglah sebagai warga yang baik, yang taat hukum, untuk menyatakan langsung, bukan mewakilkan kepada kuasa hukum. Nambahin sedikit, jadi jangan sampai ya dalam persidangan ini kan ini diliput di media seluruh Indonesia ya. Jangan sampai nanti orang ditanya mana ijazahnya. Bulut ini kan sesuatu hal yang privat, nggak boleh saya tunjukkan. Jangan sampai itu nanti ditiru sama
rakyat seluruh Indonesia kalau ditanya masalah ijazah. Dan itu nggak masuk akal, Itu tidak masuk akal. Jadi ini nanti mohon jadi pemikiran lah bagi bangsa kita bahwa ijazah itu bukan sebuah dokumen rahasia. Ijazah semua orang itu boleh ditunjukkan. Jadi itu bukan dokumen rahasia. Saya kira begitu. Melamar kerja Dan jangan kami mohon kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakan kami. Amin. Sukses Allah. Masyarakat biar jelas gitu, bukan abu-abu sampai sekarang perdebatan di sosmed dan menjadi tidak gamblang, nggak jelas, nggak terang benderang. Gitu. Seperti itu diharapkan masyarakat. Pak Taufik, penegasan berarti mediasi hari ini secara substansinya berarti belum mencapai titik temu. Belum capai. Kalau dikatakan gagal tidak, tadi saya sudah motor rekan kami sudah tunjukkan ada jadwalnya sampai dengan tanggal 21 Mei. Nah, artinya sudah disepakati jadwal itu dan tentu nanti ada upaya-upaya konstruktif. Kalau hari pertama bledar-bledar ya biasa saja lah, ya bisa. Karena memang kepentingannya berbeda, tetapi siapa tahu tadi juga disampaikan oleh mediator bahwa alangkah baiknya berulang-ulang beliau mengatakan tolong dicermati pasal 6 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tentang mediasi bahwa yang hadir itu prinsipal kecuali ke luar negeri, tugas negara atau sedang sakit. Dan kalau kita lihat 3 alasan itu di pasal 6 itu tidak terdapat pada perkara Pak Jokowi, karena Pak Jokowi justru hari ini membuat laporan ke Polda Metro ya. Berarti di mediasi berikutnya itu agendanya tetap menghadirkan tergugat? Ya sebisa mungkin menghadirkan itu, kalau tidak yang upaya yang kedua adalah terjadi kaukus itu semacam rembukan yang intensif gitu. Jadi dipertemukan mediator dengan para pihak tapi di dalam ruangan sendiri-sendiri. Ya betul. Ya. Untuk mengetahui mediator seperti apa Kemauan saya ditemui tadi oleh belum ya? Kalau tadi belum. Makanya itu yang saya bilang profesional ini. Berarti kalau hari ini tadi substansinya hanya saya jadi menyampaikan resume kesimpulan dari panjang lebar gugatan kita. Berapa lembar gugatan kita? Sekitar 23 lembar itu hanya saya singkat menjadi 1 lembar. Intinya apa Pak? Intinya saya mengatakan bahwa ini sebuah legacy. Ketika seorang mantan kepala negara hadir di sebuah persidangan dan menyampaikan tentang keberadaan ijazahnya, itu sebuah legacy, sebuah warisan yang bang jujur begitu, dan sangat tidak elok ya kalau untuk melihat ijazah saja harus berdebat seperti ini, harus banyak orang masuk penjara berseri-seri, sementara negara ini sudah hampir 80 tahun dan tidak pernah yang namanya terjadi seorang mantan presiden itu dipersoalkan masalah ijazahnya. Jadi artinya ini kan something different, ada sesuatu yang lain yang terjadi pada diri Pak Jokowi. Tapi sepertinya mereka T1, T2, T3, T4 itu sudah kompak, tidak akan membuka data karena menganggap wilayah pribadi. Sementara saya sebut di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu tidak termasuk kategori. Dan saya takut itu justru nanti ada Undang-Undang Sisdiknas, skripsi, tesis, ijazah tidak boleh dipublikasi. Mengerikan itu nanti. Jadi dokternya kembar bisa jadi ya, 13 dokter penelitiannya sama, jiplak semua masalahnya, kan bahaya itu. Itu saja. Yang terakhir, I love you full sama teman-teman media. Anda masih tetap hadir dengan semangat. Izin Pak, itu ada tanda hitam. Oh ya, Itu tandanya indikasi apa Pak? Kita bergabung. Ya, Indonesia gelap. Bergabung karena pendidikan kita mundur, ya. Dah gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.